Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi anzala al-Qur'an, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam, yang dengan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, kemudian menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kita dia itu selalu senantiasa mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran akan membawa dirinya kepada pemahaman terkait dengan mana yang hak yang harus dia kerjakan dan mana yang batil yang harus dia tinggalkan. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berfastabiqul khairat, tepatnya di hari Jumat 7 September 2023 bertepatan lagi dengan 22 Safar 1445 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah amal yang mudah-mudahan kita istiqomah terus melakukannya, agar amalan yang kita istiqomahkan ini mengantarkan kepada kita menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia. Apatah lagi kita kembali menghadap Allah, tentu kita berharap jauh sebelum bertemu dengan Allah, maka tentu kita berharap bertemunya kita dengan Allah itu mendatangkan kebahagiaan yang sempurna melebihi kebahagiaan di dunia kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik, jemaah TV dakwah Al-Sururi yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan belajar satu hadis yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan menambah hasanah keilmuan agama kita. Dan insyaallah diharapkan apa yang kita dengarkan dapat kita sebarluaskan, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan hidup pada diri kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan penjelasan kepada kita, tepatnya pada Sahih Al-Bukhari hadis yang ke-1093. Nabi menjelaskan tentang bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan daripada pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atayil fajr. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada salat sunnah yang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam tekuni kemudian disiplinkan dalam pelaksanaan salat sunnah itu daripada 2 rakaat sebelum fajar. Salat sunnah yang Nabi tekuni dan Nabi jaga, Nabi istiqomahkan adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Kalau kita lihat pada hadis-hadis yang lain, kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekuni
daripada pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh, karena fadilahnya yang sangat luar biasa. Pada hadis yang lain, Nabi jelaskan kepada kita, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita laksanakan sebelum melaksanakan sholat subuh, maka itu jauh lebih mulia, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Maka sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini termasuk sholat sunnah muakkadah, ya, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu senantiasa tekuni, selalu senantiasa jaga, selalu senantiasa disiplin dalam melaksanakan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh di antara sholat-sholat sunnah yang lainnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi menekuni, mendisiplinkan dirinya, mengistiqomahkan dirinya untuk tidak lewat daripada melaksanakan salat sunnah qabliyah sebelum subuh 2 rakaat, sehingga ini menjadi sebuah tawaran menarik bagi diri kita agar kita tidak meninggalkan perintah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja kita dengarkan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, terkadang kita ketika mendengarkan sesuatu kabar yang sifatnya itu memberikan keberuntungan yang sangat baik dan besar kepada diri kita, yang memberikan manfaat yang besar pada diri kita kelak di akhirat, kita mengabaikan hal-hal tersebut. Kita menganggap bahwa itu hal yang biasa. Padahal sesungguhnya para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang fadilah-fadilah amalan tertentu, maka mereka berlomba-lomba untuk melakukan amalan itu. Saya jadi ingat bahwa ada cerita hadis yang menarik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sudah mungkin seringkali didengar oleh kita dan seringkali kita paparkan kepada jamaah, namun tidak menutup kekurangan dalam pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini terkait fokusnya kita pada pelaksanaan salat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Maka ada baiknya kita mendengar kembali tentang bagaimana salah seorang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan taklim kepada para sahabatnya, kemudian orang ini selalu datang terlambat menghadiri taklimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, keterlambatannya itu ternyata tidak membuat dirinya terpuruk di mata Allah dan Rasulnya. Ya, ketika dia datang menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pencerahan kepada para sahabatnya, maka tatkala dia muncul, lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan mudah mengatakan bahwa telah datang seorang laki-laki yang nantinya kelak dia akan menjadi penghuni surga. Dan ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah terulang berkali-kali melalui ucapan daripada lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian para sahabat yang dasarnya memang kalau mendengar Nabi SAW itu menyebutkan suatu amalan yang ketika berita itu memberikan pengetahuan kepada mereka tentang bagaimana nanti mereka bahagia di surga kalau mereka melakukan hal tersebut, maka mereka berbondong-bondong
mencari informasi, mencari tahu tentang permasalahan apa atau amalan apa yang dilakukan oleh seseorang itu, sehingga Nabi SAW dengan mudah menginformasikan kepada mereka bahwa dia nanti kelak di akhirat akan menjadi penghuni surga. Dan kemudian dalam hadis ini diceritakan mereka dengan semangat menuju ke rumah sang laki-laki tersebut untuk mau mencari informasi. Dengan berbagai alasan mereka supaya bisa tinggal di tempat laki-laki ini. Lantas mereka mengamati amalan-amalan apa yang dilakukan sang laki-laki ini sehingga Nabi begitu mudah lisannya mengatakan dia nanti kelak di akhirat menjadi penghuni surga. Ternyata hari demi hari mereka lalui, mereka lewati, mereka tidak melihat satu amalan istimewa yang dilakukan oleh sang laki-laki tersebut. Sehingga mereka pun bertanya secara terus terang kepada sang laki-laki itu, amalan apa kira-kira yang kau lakukan sehingga Nabi begitu mudah lisannya mengatakan engkau kelak di akhirat akan menjadi penghuni surga. Maka apa jawab laki-laki tersebut? Dia mengatakan bahwa saya sebelum tidur review, mengingat kembali perjalanan saya dari saya bangun tidur sampai saya tidur kembali. Ketika saya melakukan kesalahan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mata saya dipejamkan. Lalu yang kedua, kalau orang itu melakukan kesalahan kepada saya, maka sebelum mata saya ini terpejam, saya sudah memaafkan orang tersebut. Hadirin yang berbahagia, amalan yang kecil namun memberikan keberuntungan yang sangat besar kepada pelakunya ketika dia kembali menghadap Allah, diberi jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya memaafkan kesalahan orang lain ketika melakukan kesalahan kepada dirinya, dan dia beristighfar kepada Allah tatkala dia melakukan kesalahan kepada orang lain sebelum dia melaksanakan istirahat atau sebelum dia tidur di malam hari. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi diri kita, karena berkaitan dengan pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita dengarkan tentang sang pemuda yang Nabi SAW menyampaikan bahwa kelak di akhirat dia akan menjadi penghuni surga. Perhatikan, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan isinya. Maka kenapa Nabi SAW tekuni, kenapa Nabi SAW istiqomahkan, kenapa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan daripada pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh? Karena keistimewaannya itu yang sangat luar biasa. Sehingga hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita berusaha untuk menjaga amalan-amalan yang sekiranya kita dengar itu baik untuk memberikan kebahagiaan kepada diri kita, maka segeralah kita melakukan hal tersebut, kemudian kita istiqomahkan diri kita untuk melakukan hal tersebut sampai ajal menjemput diri kita. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.